Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu tetap bersemangat, selalu berbahagia. Baik nak, hari ini kita lanjutkan pelajaran matematika wajib kelas 10 MIPA. Pada perbandingan trigonometri bagian pertama ini kita akan membahas tentang sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nanti juga kita akan membahas tentang sudut-sudut di berbagai kuadran, juga akan membahas menyelesaikan soal kontekstual. Sebelum kita masuk belajar tentang trigonometri, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar apa saja yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan pada segitiga siku-siku. Kemudian kita juga harus menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri. Sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan pada segitiga siku-siku. Kemudian kita juga harus tahu tujuan pembelajaran apa saja yang harus kita capai kali ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri dengan benar. Agar lebih memahami tentang trigonometri, sebelumnya yuk perhatikan video tentang sejarah siapa sih penemu trigonometri sebelumnya. Yuk perhatikan ya nak. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani, trigonon yang berarti tiga sudut, dan metro yang berarti mengukur. Trigonometri sudah ada sejak 3000 tahun lalu, sejak peradaban Mesir kuno, Babilonia, dan peradaban lembah Indus. Yang pertama adalah Hipparchus, lahir di Nisaya, Kerajaan Bitinia, pada tahun 190 sebelum Masehi. Dia merupakan orang pertama yang membangun model akurat dan kuantitatif gerakan matahari dan bulan. Yang kedua yaitu Aryabhata, lahir pada tahun 476 Masehi, berasal dari Kerala, India. Dia merupakan matematikawan dan astronom India pada masa kuno. Yang ketiga yaitu Ptolemy atau Claudius Ptolemaeus, seorang astronom, ahli geografi, dan juga astrolog. Berikut hasil karya yang dihasilkan oleh Ptolemy. Yang keempat adalah Al-Batani atau Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Abu Abdillah. Dia lahir sekitar tahun 858 di Harran dekat Yurfa di Mesopotamia yang sekarang merupakan Turki. Beliau merupakan pelopor trigonometri untuk level yang tinggi dan memiliki pencapaian terbesar. Sebelum masuk ke perbandingan trigonometri, kita harus mengenal dulu apa itu sudut elevasi dan apa itu sudut depresi. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika kita memandang ke atas. Nah, contohnya seperti ini ya, Nak. Sudut elevasi contohnya ketika kita ingin mencari tinggi Monas, ingin menghitung tinggi pohon, tinggi gedung, dan lain sebagainya. Setelah kita tahu apa itu sudut elevasi, kita juga harus tahu apa itu sudut depresi. Sudut depresi adalah sudut yang dibentuk oleh arah pandang dan arah horizontal jika kita memandang ke bawah. Ini gambar mana yang menentukan sudut depresi.
Nah, kemudian biasanya sudut depresi itu ketika kita sedang berada di puncak gedung, ketika melihat ke bawah atau berada di pesawat dan melihat ke bawah, itu merupakan sudut depresi. Setelah tadi kita mempelajari tentang sudut elevasi dan sudut depresi, juga sejarah tentang trigonometri, sekarang kita juga harus tahu aplikasi ilmu trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pernahkah kalian melihat seseorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki atau mengukur ketinggian sebuah gedung? Nah, ini alatnya biasanya kita sebut dengan klinometer, ya. Dengan ilmu trigonometri dan alat yang luar biasa hebat, kita ketika mengukur suatu ketinggian gedung atau mengukur ketinggian apapun itu yang terlalu tinggi, kita tidak usah lagi harus naik-naik atau harus mengukur dari atas langsung. Kemudian, tahukah kamu bagaimana seorang nahkoda kapal memperkirakan jarak antara kapal dengan pelabuhan atau pantai atau dengan kapal lain agar mereka antar dua kapal atau tiga kapal tersebut tidak bertabrakan? Nah, ini pun menggunakan ilmu trigonometri. Jadi ilmu trigonometri ini bisa digunakan di ilmu manapun. Nah, apalagi sih aplikasi ilmu trigonometri dalam kehidupan sehari-hari? Yang ketiga adalah bagaimana seorang ahli kelautan mengukur kedalaman samudera, ketinggian ombak, atau seorang astronom mengukur jarak bintang. Nah, itu pun menggunakan ilmu trigonometri. Kemudian, bagaimana juga arsitek menggunakan trigonometri untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, permukaan tanah, dan banyak aspek lainnya, termasuk bayangan matahari dan sudut cahaya. Dasarnya adalah tetap menggunakan ilmu matematika yang salah satu bidangnya adalah trigonometri. Nah, itu ada gambar-gambarnya yang Ibu berikan yang menggunakan trigonometri ya, Nak. Jadi bisa kita simpulkan ya, ilmu trigonometri itu dapat digunakan di berbagai ilmu dan bidang pekerjaan seperti oleh surveyor, astronot, ilmuwan, engineer, juga dalam kegiatan investigasi. Dan ilmu trigonometri ini juga mengambil peranan penting dalam bidang teknologi kedokteran, teori-teori fisika, juga ilmu teknik. Nah, dalam matematika kelas 10, trigonometri dipelajari untuk menemukan relasi antar sisi dari sudut pada suatu segitiga. Jadi kita belajar tentang dasarnya trigonometri dulu ya, nanti baru kita mendalami lagi di kelas selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang sejarah dari trigonometri, kemudian juga sudah mengetahui aplikasi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari ya, Nak. Kemudian ilmu apa saja yang digunakan oleh trigonometri. Nah, sekarang kita akan mulai belajar perbandingan trigonometri atau trigonometri dasar yang akan dipelajari di kelas 10 ini. Tapi Ibu yakin sebelumnya kalian juga sudah mengetahui tentang trigonometri itu dari pelajaran fisika, karena kalian fisika di semester 1 sudah mengetahui tentang apa itu trigonometri. Ada sin, ada cos, ada tangen, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Trigonometri di sini merupakan hubungan antara sudut-sudut dan sisi-sisi pada segitiga. Dasar dari trigonometri adalah memahami segitiga siku-siku. Nah, di sini kalian ingat lagi ya, kalau segitiga siku-siku itu berarti di salah satu sudutnya itu ada 90 derajat. Nah, ada tanda kotaknya ya. Di sini nih seperti ini nih, tanda kotak seperti ini. Nah, itu 90 derajat berarti dia merupakan segitiga siku-siku. Kemudian kalian perhatikan, Nak, segitiga siku-siku ABC yang Ibu berikan di bawah ini. Nih, segitiga siku-siku ABC dengan dengan sudut siku-sikunya di B ya. Dengan siku-sikunya di B. Nah, di sini perhatikan dulu. Sudut C Ibu kasih sebutan dengan sudut alfa. Nanti bisa aja sudut alfa ini
Sudut alfa ini bisa aja nanti di sudut A seperti di sebelah sini. Jadi menentukan sudut seperti ini nih, ini bisa alfa, bisa beta, bisa theta, dan lain sebagainya. Nah ya, bisa aja sudut alfa ini nih, penamaan sudut alfa ini bisa di sudut A yang besar seperti ini. Nah, ini segitiga siku-siku ini, nah ini di depan sudut C atau di depan sudut yang nanti ditanyakan ya, di depan sudut yang nanti ditanyakan itu biasanya, atau di depan sudut C itu biasa disebutkan dengan dituliskan dengan huruf kecil ya, berarti depan sudut C itu C kecil, kemudian di depan sudut A itu berarti A kecil ditulisnya. Di depan sudut siku-siku yang kalian tahu nanti ya, itu disebut dengan sisi miring. Kalian tahu dong segitiga siku-siku ini juga identik dengan teorema Pitagoras ya kan. Nah berarti di depan sudut siku-siku, karena siku-sikunya di B, maka depannya ditulis dengan huruf B, sisinya ya, merupakan sisinya. Nah kemudian sisi C atau AB di sini, karena yang tadi diberikan di sini nih, di sini diberikan sudut A, di depan sudutnya ini disebut dengan depan sudut. Kalau sudut alfanya di sebelah sini, di depan sudut A sini ya, berarti depan sudutnya yang sisi A ini gitu ya. Karena sudut yang ibu berikan sudut alfanya ada di C, maka depan sudutnya adalah yang sisi AB atau sisi C yang ini ya. Kemudian BC atau sisi A ini merupakan samping sudutnya, samping sudut ini yang ibu berikan. Oke. Kemudian AC atau sisi B, sisi AC atau sisi B ini merupakan miring sudut atau sudut miring biasanya kita sebutnya ya, atau sisi miring ya kan, sisi miring kita sebutnya. Nah inget ya nak ya, perhatikan, penting di sini perhatikan sudut yang diberikan sehingga kalian tahu mana yang merupakan depan sudut, samping sudut, dan miring sudut. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan menentukan perbandingan trigonometri. Nah, ibu berikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-sikunya di B. Kemudian ibu memberikan juga di sini ada sudut alfa di C sudutnya. Nah, kemudian ibu akan gambarkan koordinat kartesius. Ada sumbu X ya kan? Yang ini berarti sumbu X. Nih. Ini berarti sumbu X ya, yang mendatar, yang horizontal ini sumbu X. Yang vertikal ini sumbu Y, berarti sisi AB-nya ini ibu tuliskan dengan sisi Y di sini ya. Nah, kemudian yang depan sudut seperti tadi, yang sisi miring kita tahu bahwa sisi miring itu adalah R atau radius ya. Nah, perhatikan di sini keterangannya. X nih, X ya. X di sini merupakan sisi di samping sudut karena sudutnya di sini ya. Kalau sudutnya di A di sini ya beda lagi. Berarti samping sudutnya yang AB. Pokoknya perhatikan, penting kalian ingat bahwa di mana sudut yang diberikan. Kemudian Y. Y merupakan sisi depan sudut. Nih, sisi depan sudut ya kan? Nih, sisi depan sudut dia. Ini sisi depan sudut. Nih. Ya kan? Sisi depan sudut. Kemudian R, nih, R ini merupakan sisi miring ya, sisi miring yang tadi sama. Oke. Ingat lagi ya, nih, tadi ya R-nya sisi miring. Jadi kalau depan sudut. Nah, kalau misalkan di sini ibu kasih nih, ada segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku ya. Atau di sini deh. Ada segitiga siku-siku. Nah, ini siku-sikunya di sini. Ini misalkan A, ini misalkan C di sini B. Nah, kemudian sudut beta misalkan atau theta, sudut tetanya di sini. Nah, berarti yang depan sudut tuh yang ini. Nih, yang depan sudut tuh ini depan sudut.
Ini berarti samping sudut. Nah, ini yang berarti yang miring sudut atau sisi miringnya. Lagi misalkan di sini. Misalkan pokoknya kalian nggak boleh harus diperhatikan mana yang merupakan miring, mana yang dikasih sudutnya. Ini ada segitiga siku-siku nih. Ya, Ibu kasih segitiga siku-siku di sini. Misalkan di sini B, di sini A, di sini C. Nah, sudutnya Ibu kasih tetanya di sini. Nah, ya, di tetanya di sini. Jangan salah, depan itu bukan yang ini. Nih depan ini berarti depan yang teta nih. Ini berarti ini depan sudutnya. Ini berarti nih yang ini berarti miring sudutnya. Yang di depan sudut siku-siku ya, ini merupakan salah nih, bukan miring dong, samping ya kan. Kan kalau yang di depan sudut siku-siku itu baru miring. Ya, ini samping. Salah Ibu, maaf tadi. Nah, ini dia gitu ya. Nah, jadi kalian harus tahu sudutnya mana yang diberikan. Kemudian, bagaimana menentukan perbandingan trigonometri? Perhatikan di sini. Ini yang tadi ya, di depan sudutnya C, ini depan sudut, kemudian ini miring sudut, kemudian ini samping sudut. Di sini, sin, kalian sudah tahu, sinus alfa atau biasa kita sebut dengan sin berarti demi. Demi itu apa? Depan. Mi-nya itu adalah miring. Miring ya. Nih, berarti kalau sin ini nih alfanya di sini, ini depan, ini miring. Nih ya. Jadi sin adalah demi, depan per miring, atau di sini depannya karena Y, miringnya adalah R, berarti Y per R. Nah, kemudian kosinus. Kosinus alfa berarti biasanya kita sebut dengan cos alfa. Cos itu berarti sami, samping per miring. Nih, samping, sa itu berarti samping, mi-nya itu berarti miring. Karena samping adalah X, miringnya adalah R, berarti X per R. Cos itu berarti X per R. Kamu ngafalinnya sin demi, cos sami, tangen desa. Tangen biasanya disebut dengan tan, desa depan per samping ya. Desa depan, ini tangan per samping. Nih, depan per samping, depannya adalah Y, sampingnya adalah X. Nah, kemudian ada sin, ada cos, ada tangen. Kalian jangan bingung ketika ada pertanyaan berapa kotangen, berapa sekan, berapa kosekan. Kotangen itu adalah kebalikan dari tangen. Nih, ya. Kotangen ini nih, kotangen itu kebalikan dari tangen. Ya, karena kebalikan dari tangen 1 per tangen. Ya kan? 1 per tangen alfa. Ini harusnya ada alfanya. Nih, 1 per tangen alfa berarti 1 per tangen. Tangen tuh tadi apa? Desa, berarti D per sa. Sehingga jadinya kan ini tinggal naik ke atas ya. Pecahan jadi sa D atau samping per depan. Nih, samping per depan. Sampingnya apa? X, depannya apa? Y. Berarti kotangen adalah X per Y. Nah, kemudian sekan. Sekan itu kebalikan dari kosinus. Nih, sekan itu kebalikan dari kosinus. Kosinus tadi adalah sami, berarti 1 per sami. 1 per sami berarti jadinya misa, miring per samping. Miringnya R, sampingnya R. Miringnya R, sampingnya adalah X. Begitu juga dengan kosekan. Kosekan biasanya kita singkat menjadi kosek, menjadi 1 per sin alfa. Sin alfa tadi kita tahu bahwa demi, depan per miring, sehingga 1 per demi. Gini kan, sehingga menjadi mi D, miring per depan.
miringnya adalah R, depannya adalah Y, sehingga kosek adalah mi D atau R per Y. Jadi kalian nggak usah bingung. Kalian yang harus kalian ingat adalah sin, kos, dan tangen. Kotangen kebalikan dari tangen, sekan kebalikan dari kosinus, dan kosekan kebalikan dari sin. Itu ya, itu yang kalian ingat aja. Kita ke contoh ya nak. Contoh pertama, tentukan nilai sin alfa, cos alfa, tangen alfa, kotangen alfa, sekan dan kosekan. Berarti semua nilai dari trigonometri dari setiap segitiga berikut. Nah, lihat di sini segitiganya, di sini ada siku-siku di sini ya nak ya. Kemudian alfanya di sini sudutnya. Nah, berarti yang di depan sudut ini tuh yang ini nih, yang ibu kasih arah panah. Ini namanya depan sudut. Ini depan sudut. Ya, depan. Kemudian yang samping sudut yang mana? Nih yang ini sudut, karena yang di depan sudut siku-siku ini merupakan miring sudut atau sisi miring. Nah, berarti ini yang samping ya. Yang samping berarti yang 5. Nah, dari sini kalian tahu, berarti ingat ya, itu harus dihafalkan. Kita ingat lagi bahwa sin alfa itu adalah demi depan per miring. Depannya berapa? Nih, depannya 12 per 13. Nah, kemudian cos alfa. Cos alfa adalah sami. Samping per miring nih, samping per miring. Berarti sampingnya 5, miringnya 13. Kemudian tangen. Tangen alfa, tangen adalah desa. Depan per samping, depannya adalah 12, sampingnya adalah 5 nih. Kemudian kotangen, kotangen alfa. Nah, kotangen itu tadi ibu bilang adalah kebalikan dari tangen, berarti 1 per tangen, gini kan. Nah, berarti kalau kita menghafalkan kotangen itu merupakan kebalikan dari tangen ya, berarti 1 per tangen. 1 per tangennya berapa? 12 per 5. Sehingga kotangen menjadi 1 dikali 5 per 12. Jadi jawabannya 5 per 12. Jadi kotangen adalah 5 per 12. Sekan. Sekan kebalikan dari apa tadi? Sekan adalah kebalikan dari cos alfa. Gini kan? Sekan kebalikan dari cos berapa tadi? 5 per 13 ya, berarti 1 per 5 per 13. Sehingga 1 dikali 13 per 5, jawabannya 13 per 5 ya. Ini sekan kebalikan dari cos. Setelah itu adalah kosekan. Kosek alfa. Kosekan adalah 1 per sin atau kebalikan dari sin si kosek ini. Ya sudah, berarti 1 per sin. Sinnya berapa? 12 per 13. Sehingga kalau kebalikannya menjadi 1 per 13 per 12. Atau kalau kamu langsung ngebalik juga nggak apa-apa. Berarti 13 per 12. Nah, ini nilainya. Itu contoh yang masih sederhana. Nah, coba kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Kalau bentuknya berbeda seperti gimana? Nah, ini dia nih. Ini nggak diketahui nih nak, baru diketahui gambarnya seperti ini aja. Nih, berarti ini sudut siku-siku kan? Ini sudut siku-siku nih. Sudut siku-siku berarti yang di depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring ya. Di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Kemudian tentukan nilai sin A, cos A, tangen A, kotangen A, sekan A, kosek dari setiap segitiga berikut. Nah, di sini ibu belum berikan sudutnya. Nah, misalkan ibu berikan sudutnya yang ini. Nih, ibu mau kasih sudutnya yang ini deh. Nih, misalkan sudutnya yang ini, theta, alfa ya di sini ya. Alfanya yang ini. Nah, ibu hapus dulu. Ini tulisannya nggak bagus. Nih. Nih ya, ibu tulis di sini alfa. Alfanya misalkan yang di sini nih, biar kamu nggak bingung, ya kan? Nah,
sudutnya di sini nih alfanya, berarti depan sudutnya tuh yang ini nak. Nih, ini depannya nih, ini depan. Tuh, ini depan. Berarti sisi samping sudutnya tuh yang ini. Ini namanya samping ya. Ini samping. Ya, sudah tahu ya. Berarti yang depan, kalau misalkan alfanya yang ini, berarti ini sudutnya, depannya ini berarti depan sudutnya yang ini. Nah, kalau misalkan siku-sikunya ini ya berarti ini adalah depannya, berarti sisi miring. Tapi kalau nanti ternyata sudutnya dikasih tahu yang sebelah sini nih, yang sebelah sini ya berarti depan sudutnya yang ini, samping sudutnya yang 3. Kalau miringnya tetap gitu ya nak ya, jangan bingung. Ini tadi ibu karena lupa memberikan ini aja sudutnya, ibu kasih sudutnya di sini. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini. Kamu lihat di sini, sin alfa. Sin alfa itu adalah tadi demi depan per miring ya. Depannya berapa? 3 per miring. Miringnya 2 akar 5. Begini saja sudah selesai, sudah nggak apa-apa, tapi biar lebih enak ini disederhanakan, berarti 3 per 2 akar 5. Bentuk akar ya, penyederhanaan adalah pengalikan dengan akar sekawan, berarti dikalikan akar 5 per akar 5, sehingga menjadi 3 dikali akar 5 per 2 dikali akar 5 kali akar 5 adalah 5, sehingga sin adalah 3 per 10 akar 5 atau 3 akar 5 per 10 juga boleh gitu. Nah, kemudian cos alfa, cos itu adalah sami, samping per miring. Sampingnya mana? Sampingnya belum tahu, miringnya sudah tahu, 2 akar 5 nih, 2 akar 5. Nah, cara cari sampingnya gimana? Ya pakai rumus Pitagoras ya, pakai rumus Pitagoras. Yang diketahui yang miring. Miring ini berarti sisi yang paling besar. Anggap saja ini misalkan samping itu misalkan x-nya gitu ya. Berarti ibu kasih di sini berarti x kuadrat sama dengan, kalau segitiga siku-siku Pitagoras berarti sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Kalau yang dicari salah satu sisi siku-sikunya, berarti sisi miring dikuadrat dikurang sisi yang lainnya, gitu kan? Berarti di sini adalah x kuadrat. Kalau di sini yang samping x, ibu misalkan, berarti jadinya sisi yang panjang dikuadratin dikurang sama sisi lainnya. Berarti 2 akar 5 dikuadrat dikurang 3 di kuadrat, gini kan? Jadi x kuadrat sama dengan 2 akar 5 kuadrat. 2 pangkat 2 4 dikali akar 5 pangkat 2, akarnya hilang berarti tinggal 5, dikurang 3 pangkat 2 9, sehingga x kuadrat sama dengan 20 dikurang 9. Jadi x kuadratnya sama dengan 11. Ini baru x kuadrat, berarti x sama dengan akar dari 11. Nah, ini berarti sisi miringnya adalah akar 11. Nih, ya. Berarti sisi miringnya di sini akar 11. Sehingga cos alfa sama dengan akar 11. Ini kan sami, samping per miring. Sampingnya akar 11, miringnya 2 akar 5. Sederhanain lagi aja, berarti kali akar 5 per akar 5. Sehingga menjadi akar 11 kali akar 5, berarti akar 55 ya kan, 5 kali 11 per 2 kali 5, sehingga menjadi 1 per 10 akar 55. Ini jawabannya. Ini cos. Kalau tangan alfa ini adalah desa, depan per samping. Depannya berapa? Depannya 3. Sampingnya berapa? Akar 11. Nih, selesai. Jadikan, sederhanain, berarti dikalikan akar 11 per akar 11, berarti sama dengan 3 akar 11 per 11. Ini jawabannya. Nah, kemudian kalau yang ditanya sekarang kotangan kebalikan dari apa tadi? Kotangan kebalikan dari tangan. Nih, kotangan alfa
merupakan kebalikan dari tangan. Ingat aja kebalikan dari tangan. Kebalikan dari tangan apa? Ini, ambil yang ini yang sebelum disederhanain biar gampang ya. Tangan kan 3 per akar 11, ambil yang belum disederhanakan. 1 per tangan alfa, berarti 1 per 3 per akar 11. Ya berarti sama dengan, langsung aja dibalik, akar 11 per 3 atau 1 per 3 akar 11. Selesai. Itu kotangan. Sekarang sekan. Sekan alfa. Sekan itu tadi kebalikan dari apa? Dari cos alfa, ya kan? Sekan itu kebalikan dari cos alfa. Cos mana? Cos nih, sebelum yang disederhanakan ambil, sebelum disederhanakan nih yang ini. Jadi 1 per 2 akar 5, kok 2 akar 5? Akar 11 ya. Nih, Ibu hapus dulu. Berarti di sini kalau dibalik berarti akar 11 per 2 akar 5, sehingga menjadi dibalik langsung 2 akar 5 per akar 11, atau sederhanain akar 11 kali akar 11, sehingga menjadi 2 dikali 5 kali 11, 55 ya kan. Jadi 2 akar 55 per 11. Ini jawabannya. Ini untuk sekan. Untuk kosekan gimana? Sama, kosekan adalah kebalikan dari sin. Lihat sinnya, sederhanakan. Sebelum yang disederhanakan yang kamu ambil, berarti yang 3 per 2 akar 5, berarti 1 per 3 per 2 akar 5. Ini kan, jadi menjadi 2 akar 5 per 3 atau 2 per 3 akar 5. Nah ini dia nih. Jadi kita juga masuk ke bentuk akar kan. Kita masuk ke contoh kedua. Jika diketahui tangan B sama dengan 8 per 15, tentukan nilai dari trigonometri lainnya. Nah ini diketahui, jawab dulu. Diketahui tangan B nya, jadi nggak ada gambar segitiganya, tidak seperti soal contoh yang pertama. Diketahui tangan B sama dengan 8 per 15, tapi lebih baik nanti kalau misalkan ada soal seperti ini, kalau ibu sarankan sih lebih enaknya itu kalian harus digambar ya, digambar dulu biar lebih paham. Tangan B ini yang diketahui, ini sama dengan 8 per 15. Ingat ya nak ya, tangan itu adalah desa, depan per samping ya, desa depan per samping. Kalau ibu gambarkan nih seperti ini nih ya, nih kemudian tangan B nya misalkan di sini, kalau kamu B nya mau di sini boleh nggak? Boleh, tapi berarti siku-siku di sini ya. Nah kalau B nya di sini berarti yang depan tuh yang ini nih, depan, ini depannya. Ini berarti samping sudutnya ini, perhatikan samping. Ini berarti miring ya, ini miringnya. Tapi kalau misalkan di sini gambar segitiga lagi nih, misalkan ini ibu tulisnya di sini sudut B-nya. Ya berarti depannya yang ini loh ya. Depannya yang ini nih, siku-siku di sini. Ya depannya yang ini. Ini sampingnya. Di depan sudut siku-siku tetap miring. Gitu ya. Ya, nggak masalah ya. Nah, kemudian di sini ibu pakai yang ini aja. Kalau pakai yang ini pun hasilnya pasti sama, nggak ada bedanya. Ibu pakai yang ini ibu coret dulu ya. Ini ibu coret dulu, ibu pakai yang ini. Nah, berarti karena tangan B sama dengan desa, depan per samping, itu sama dengan 8 per 15, ya kan? Depan per samping, depannya itu berarti di sini 8, sampingnya berarti 15. Nah, miringnya berapa? Kalau kamu udah hafal triple Pythagoras, ini enak ya, udah enak, udah tahu triple Pythagoras, belajar kelas SMP pasti sudah banyak yang tahu. Tapi kalau misalkan belum tahu ya berarti kamu harus cari dulu sisi miringnya dengan rumus Pythagoras. Miring adalah sisi yang paling panjang, berarti miring kuadrat ya kan, sama dengan sisi siku-siku lainnya dikuadratkan dijumlah ya, berarti depan dikuadrat ditambah samping dikuadrat gitu kan.
Nah, miring kuadrat, kita kan cari miring karena depan sama samping udah diketahui. Depannya 8 kuadrat ditambah sampingnya 15 kuadrat. Sehingga 8 kuadrat adalah 64 ditambah 225. Sehingga miring kuadrat sama dengan berapa tuh? 289. Sehingga miringnya sama dengan akar dari 289. Akar dari 289 adalah 17, ya kan? Triple Pitagoras pun ada 8, ada 15, berarti satu lagi adalah 17, gitu kan? Nih, Ibu tulis di sini berarti ini 17, ya kan? Miringnya dapat 17. Sehingga kamu dapat selain tangan berarti trigonometri lainnya berarti berapa? Dari sin dulu. Sin B. Ya, karena sudutnya katanya B di sini bukan alfa lagi. Sin itu adalah demi depan per miring. Depannya berapa? Depannya 8. Berarti 8 per 17. Kemudian cos. Cos B. Cos itu adalah sami, samping per miring. Gitu kan? Sampingnya berapa? Sampingnya 15. Berarti 15 miringnya 17. Tangan udah dapet ya. Tangan yang diketahui itu 8 per 15. Kotangan berarti kotangan B. Kotangan adalah kebalikan dari tangan. Nih Ibu tulis biar selalu ingat. Kotangan kebalikan dari tangan ini langsung dibalik aja. Berarti langsung 15 per 8. Sekan. Sekan B. Sekan itu adalah kebalikan dari cos. Ya, ini cosnya nih. Ya, sekan kebalikan dari cos. Berarti langsung 17 per 15 gitu kan. Sekarang kosek, kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sin. Ini kebalikan dari sin alfa. Mana sinnya? Nih sinnya. Jadi langsung dibalik 17 per 8. Nah, ini dia. Itu ya. Pokoknya ingat penempatan sudutnya itu, pokoknya sudutnya dimanapun, pokoknya di depan sudut adalah depannya. Nih ya, depannya. Di depan sudut siku-siku adalah sisi miring, ya. Nah, sisanya baru samping, gitu. Oke, itu contoh kedua dari perbandingan trigonometri. Kemudian kita lanjut ke sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Perhatikan di sini. Sudut-sudut istimewa pada trigonometri adalah kelipatan dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perhatikan tabel di bawah ini. Perhatikan ya nak, tabel di bawah ini. Nih Ibu berikan tabel. Jadi di sini sin 0 derajat baca gitu ya. Sin 30 derajat berapa? Sin 45 derajat berapa? Sin 60 derajat berapa? Sin 90 derajat berapa? Cos 0 derajat berapa? Tangen 0 derajat berapa gitu baca jadi ke samping. Nah, biasanya yang dihafalkan itu 3 ini aja. Sin, cos, tangen. Karena kayak kotangen, sekan, kosekan, kalian tahu bahwa mereka kebalikan dari sin, cos, tangen. Kotangen kebalikan dari tangen, sekan kebalikan dari cos, kosekan kebalikan dari sin. Nah, ini wajib kalian hafal ya. Di kuadran pertama, ini semua kuadran pertama. Kuadran 1. Jadi kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat ya, alfanya sudutnya sampai dengan 90 derajat. Ini kuadran 1. Kuadran 1 ini semuanya positif, tidak ada yang bernilai negatif. Nah, nanti ada kuadran 3, ada kuadran 4, ada kuadran 2. Nah, 2, 3, 4 nilainya nanti berbeda-beda ya, tapi tetap kebalikan dari sudut istimewa ini, cuman tandanya nanti ada negatif, ada positif. Tergantung nanti, misalkan di kuadran 2 siapa yang positif, di kuadran 3 siapa yang positif gitu ya. Dan ini di kuadran 1 ini adalah dasarnya untuk kalian menghafalkan dari sudut-sudut di kuadran 2, 3, dan 4 atau sudut-sudut berelasi. Nanti minggu depan kita belajar tentang sudut-sudut berelasi. Jadi di kuadran 1 ini kalian wajib hafal ya, biar memudahkan kalian mengerjakan soal-soal. Ini wajib hafal. Nanti kita tes satu-satu ya, hafalan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Jadi ini wajib hafal. Tidak ada yang tidak boleh hafal anak IPA. Ini wajib hafal.
Nah, di sini sin cos tangen ini nih, sin dan cos ini dia kebalikan ya. Dia kebalikan nilainya. Nih ya, kebalikan nilainya. Ya, kebalikan sudutnya. Misalkan di sini sin 0 derajat 0, sin 30 derajat ini nilainya adalah setengah. Ini dapat dari mana setengah? Kemudian nanti ada setengah akar 3 dan ada setengah akar 2 dari mana? Kamu sudah belajar di SMP kelas 8. Itu tentang sudut-sudut istimewa. Ada yang 45, ada yang 60, ada yang 30. Sudah belajar, makanya tidak dibahas lagi di saat ini, dan ini sudah harus kalian hafalkan ya. Sin 0 adalah 0, sin 30 derajat adalah setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, sekarang perhatikan di sini. Sin 90 derajat tuh kayak gue sebutin, sin 90 derajat adalah 1. Nah, kemudian kita lihat sin 0 derajat berapa? 1. Jadi kebalikan ya, Nak ya nih. Nih kebalikan nih. Ini kebalikannya ke sini nih. Kemudian lanjutkan. Cos 30 berapa? Cos 30 adalah setengah akar 3. Kebalikannya dia sama 60 tuh. Ya, nih sama ini nih, tuh kebalikannya. Kemudian berarti cos 45 sama nggak? Sama, berarti setengah akar 2. Kemudian cos 60 setengah. Jadi sin sama cos ini nilainya kebalik tuh. Sin 0 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Kalau nilainya 1 itu adalah cos 0. Cos 0 nilainya 1, cos 30 nilainya setengah akar 3. Cos 45 nilainya setengah akar 2, cos 60 nilainya setengah, cos 90 0 gitu. Jadi dibalik. Nah, nilainya tangen bagaimana? Tangen 0 adalah 0. Tangen 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Tangen 45 adalah 1. Tangen 60 derajat adalah akar 3 dan tangen 90 adalah tidak dapat didefinisikan. Nah, ya udah, berarti kotangan ini tadi adalah kebalikan dari tangan, berarti 1 per tangan, gini aja ya kan. Berarti kalau misalkan di sini 1 per tak hingga ya, berarti tetap tak hingga. Kemudian misalkan di sini, buat di sini ya nih, ini berarti 1 per kebalikan tuh sepertiga akar 3, berarti kan akar 3 per 3 berarti dibalik kan, kebalikan. Nah, berarti jawabannya akar 3. Akar kotangan 45 sama juga 1. Nah, kotangan 60 ya kebalikannya sepertiga akar 3. Nah, kemudian sekan itu adalah kebalikan dari cos. Sekan 0 derajat 1. Kenapa? Karena 1 per 1 ada jawabannya 1. Nah, sekarang di sini coba yang ini ya. Sekan itu adalah kebalikan dari cos, berarti 1 per berapa ini? Cos dari setengah akar 3, berarti 1 per akar 3 per 2. Nah, berarti jawabannya kan 2 per akar 3. Kalau dikaliin berarti akar 3 per akar 3, berarti 2 per 3 akar 3. Ini jawabannya. Kebalikannya. Nah, ini dia tuh 2 per 3 akar 3. Sekan 45. Nah, ini juga akar 2. Kebalikan dari 1 dibagi setengah akar 2. Sekan 60 1. Sekan 60 adalah 2 nih anak ya. Nih, sekan 60 adalah 2. Kenapa? Karena nih kan, sekan 60 kenapa 2? Karena 1 dibagi 1 per 2. Jadi jawabannya 2 gitu. Sekan 90 derajat. Dari sini 1 dibagi 0 berarti tak hingga. Demikian juga sama kosekan. Kosekan 0 berarti tak hingga. Kosekan 30 2, kosekan 45 akar 2, kosekan 60 kebalikan dari sekan 30 berarti 2 per 3 akar 3. Oke, dan ini kalian wajib hafal. Kita lanjutkan ke contoh 3. Jika diketahui sin A adalah akar 7 per 5 dari 0 sampai dengan 90 derajat, artinya sudutnya berada di antara
0 derajat sampai 90 derajat. Nah, karena 0 sampai 90 derajat itu berada di kuadran 1, berarti artinya semua nilainya adalah positif. Ya, nilainya positif. Dari 0 sampai 90 derajat itu berarti dia di kuadran 1. Berarti dia nilainya positif. Maka tentukan nilai dari tangen A dan cos A. Jawab. Sama seperti tadi, kita harus gambar dulu segitiganya biar kita mudah menentukan mana yang merupakan depan, mana samping, mana miring. Nah, sekarang gantian. Misalkan ini segitiga siku-sikunya seperti ini dan ini adalah sudut A-nya. Nih, misalkan yang A itu yang ini. Karena di sini sin A. Nah, berarti ini siku-siku di sini ya. Kalau di depan siku-siku sudah pasti dia sudut miring. Ya, sudah pasti si miring kalau di depan siku-siku. Nah, kalau tadi B-nya Ibu taruh di bawah, sekarang A-nya Ibu taruh di atas nih, gantian aja. Jadi artinya yang di depan sudut itu adalah yang ini nih, yang Ibu kasih arah panah ini nih. Tuh, ini berarti depannya. Depan sudut depan. Nah, berarti miring yang di depan siku-siku berarti samping tuh yang ini, ya, yang ini nih samping. Nih, samping. Berarti nilainya berapa aja? Nah, karena yang diketahui adalah di sini sin A adalah akar 7 per 5. Sin itu adalah demi, depan per miring. Nih, ya, depan per miring. Nah, depannya berarti akar 7, miringnya adalah 5. Masukin aja ke sini. Sin A akar 7 itu depan, berarti depannya di sini akar 7. Ya, kemudian miringnya 5. Nah, karena ditanya tangen, ya, tangen A. Tangen A itu berarti desa, depan per samping, gitu. Depannya kita tahu akar 7, tapi sampingnya kita nggak tahu. Jadi kita harus cari dulu sampingnya berapa. Nah, cara cari sampingnya gimana? Ingat bahwa sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Pakai Pitagoras, ya. Pakai Pitagoras. Artinya apa? Miring kuadrat sama dengan samping kuadrat ditambah depan kuadrat. Karena yang ditanya samping, berarti samping kuadrat sama dengan sisi yang panjang dikurang sisi yang pendeknya, dikurang berarti di depannya. Nih dia, gitu. Nah, berarti sampingnya, samping kuadrat sama dengan miringnya 5. Berarti 5 di kuadrat dikurang depannya akar 7. Akar 7 di kuadrat, ya kan? Nih depan, ini miring, ini depan, ini samping. Sehingga samping kuadrat sama dengan 25 dikurang 7. Sehingga sampingnya ini 25 dikurang 7 berapa? 18 ya. Nih, 18 berarti samping sama dengan akar 18. Nah, ini bisa disederhanakan akar 18. Akar 18 itu berarti 9 kali 2. Sehingga sampingnya itu bisa kita sederhanakan jadi 3. Akar 9 kan 3. Akar 2 nggak ada, berarti 3 akar 2. Nah, ini sampingnya. Tulis di sini. 3 akar 2 ini sampingnya. Nah, baru kita masukkan ke yang ditanya. Ya. Yang ditanya adalah tangen, desa, depan per samping. Depannya udah tahu, sampingnya 3 akar 2 yang tadi kita cari. Sederhanain aja, kaliin akar sekawan. Akar 2 per akar 2 berarti akar 7 kali akar 2 itu berarti akar 14 per 3 dikali akar 2 kali akar 2 adalah 2. Sehingga tangen A kita dapat akar 14 per 6. 14 kok tulisannya 17. Nah, ini dia jawabannya. Atau boleh juga 1 per 6 akar 14. Boleh kayak gini juga. Yang pertama yang ditanya tangen. Yang kedua yang ditanya adalah cos. Cos alfa. Cos itu tadi adalah sami, samping per miring ya. Diingat-ingat nih. Kalau cos sami, kalau tangen desa, kalau sin adalah demi. Tapi kalian harus gambar dulu, jadi tahu mana yang depan, mana yang samping, mana yang miring. Nah, cos itu adalah sami, samping per miring. Sampingnya tadi kita udah cari 3 akar 2, udah dapet ya nih sampingnya. Miringnya berapa? Miringnya 5
gitu. Sehingga cos A adalah 3/5 akar 2. Ini jawabannya. Selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai juga pelajaran kita hari ini, bagian pertama di perbandingan trigonometri. Minggu depan kita bahas lagi bagian yang kedua, masih yang sama juga tentang perbandingan trigonometri dengan subbab yang berbeda. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terima, bisa kalian pahami, bisa kalian resapi, dan benar-benar bisa kalian terapkan dan bisa kalian pahami dengan benar-benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.